Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah tutorial bagaimana caranya membuat aplikasi perbaikan hasil uji. Nah, di sini saya sudah membuat beberapa halaman, ada home sampai ke web view. Dan halaman yang pertama kali saya buat yaitu halaman screen 1. Caranya kita tinggal menambahkan vertical attachment dengan settingan align horizontal dan vertikalnya ke center, dan kita tinggal menambahkan image dengan tinggi 200 pixel dan lebar 200 pixel, dan juga saya menambahkan TinyDB atau penyimpanan internal yang nantinya akan coba kita verifikasi atau kita panggil. Nah, di sini ketika screen satunya baru dibuka, jika ada user ID kita coba memanggil TinyDB dengan user ID, dan jika ada user ID-nya maka kita akan mengalihkan ke halaman home. Namun jika user ID-nya kosong, maka kita akan mengalihkan ke halaman login. Oke, kita ke halaman login. Nanti halaman login ini desainnya seperti ini. Ada beberapa komponen yang saya tambahkan. Ada komponen Firebase Authentication, Quantifier, dan TinyDB. Dan untuk Firebase Authentication kita harus menautkan atau mengintegrasikan aplikasi yang kita buat ke dalam Firebase. Caranya bagaimana? Untuk caranya kita tinggal menambahkan Google Service Station atau kita menguploadnya ke dalam Asset Manager di aplikasi yang kita buat. Ini. Setelah itu, ini adalah settingan yang sudah saya buat terlebih dahulu ya. Jadi kita tinggal menambahkan Google Service Station ke dalam aplikasi yang kita buat. Oke, kita coba melihat ke bloknya. Jadi ketika button satunya diklik, jika kolom email dan passwordnya tidak kosong, maka kita akan memanggil Firebase-nya dengan memverifikasi email dan passwordnya jika ada ke dalam database ini, database authentication. Maka login akan sukses dan akan menyimpan username, email, dan user ID ke dalam TinyDB atau penyimpanan internal, dan akan membuka halaman home. Dan jika usernya atau loginnya gagal, maka kita akan memperlihatkan pesan email atau kata sandi salah. Oke, seperti ini. Kemudian kita ke halaman home. Yang di sini ini adalah tampilan dari halaman home, dan komponen yang saya gunakan itu ada base view, web viewer, Firebase database 1, TinyDB, dan juga Firebase Authentication. Untuk bloknya seperti ini. Nah, di bloknya itu seperti biasa, ketika aplikasinya atau ketika screen home-nya dimulai atau dimuat atau dibuka, maka kita akan memanggil nilai dari TinyDB yang sudah kita simpan. Dan jika emailnya sama dengan adminaplikasi.com, maka kita akan menyeting button 2 visible-nya ke true. Dan juga jika username-nya sama dengan admin, maka kita juga akan menampilkan button user visible ke true juga. Namun jika sebaliknya, maka button 2-nya visible-nya ke false. Nah, button 2 ini itu untuk menampilkan ini tambah akun. Jadi selain dari tag yang saya sebutkan tadi, maka button 2-nya atau tambah akunnya akan dihilangkan. Ini khusus halaman admin. Nah, selanjutnya kita akan membuat prosedur. Di sini kita membuat prosedur. Jadi ketika
halaman ditampilkan, maka kita akan memanggil Firebase database dengan project bucketnya ke user slash nilai yang sudah kita simpan di sini dengan tag username. Kemudian kita menambahkan tag list sini untuk mengulang nilai yang sudah disimpan atau sudah ditampilkan di sini. Jadi fungsinya seperti ini. Ketika halaman ditampilkan, maka kita akan mencoba untuk memanggil data atau nilai yang ada di sini, yang ada di Firebase users ini. Data ini akan ditampilkan pada halaman home. Kemudian jika sudah ditampilkan, maka jika list V-nya diklik, maka kita akan mengambil nilai dari titelnya getMem, mengambil nilai dari list yang sudah ditampilkan di sini. Kemudian nilainya nanti akan dibawa ke dalam screen view surat. Oke. Nah, di sini juga ada beberapa tombol. Ada tombol logout atau button 3. Jika kita lihat di sini button 3-nya, ini adalah ketika button 3-nya diklik, maka akan memanggil Firebase Authentication logout. Kemudian kita akan menghapus tag username dan juga tag email. Dan jika kita akan mengalihkan ke halaman login. Dan ini juga ada halaman button 1. Jadi ketika halaman button 1 atau tambahkan surat sini diklik, maka akan menampilkan halaman tambah kendaraan di sini, halaman tambah kendaraan. Dan ketika button 2-nya diklik, maka kita akan menampilkan halaman tambah akun di sini, halaman tambah akun. Oke, kita ke halaman tambah kendaraan terlebih dahulu. Ini adalah tampilan dari screen tambah kendaraan. Kita langsung ke bloknya. Ini, jadi ketika button satunya diklik, jika nama pemiliknya sama dengan kosong, maka kita akan menampilkan pesan error, dan seterusnya seperti ini. Dan pesan errornya itu didapat dari mana? Jadi ketika kita ingin menampilkan pesan error seperti ini, kita tinggal ubah teks errornya sesuai dengan yang kita inginkan. Misalkan nama pemilik dan si user itu belum mengisi kolom dari nama pemilik, maka kita akan menampilkan teks errornya input nama pemilik, dan seterusnya. Ada nomor WA dan juga alamat pemilik sampai ke button 1. Kemudian jika kolom yang di input atau kolomnya tidak ada yang kosong, maka kita akan menyimpan nama pemilik dengan tagnya nama pemilik 1, dan juga nama pemilik dengan nilai
kita akan menggabungkan join nama pemilik dan juga global index. Indeksnya sama dengan 1. Nah, kenapa ada replace all text segment replacement? Jadi untuk menyimpan, jika ada spasi pada nama pemilik, maka spasinya akan diganti dengan tanda strip seperti ini. Ini berfungsi sebagai untuk menampilkan ketika ingin menampilkan surat pada halaman website, maka tidak ada halaman spasi, tidak ada kata-kata atau kalimat yang terdapat spasinya. Dan kita menyimpan beberapa value, nomor WA dan seterusnya. Dan setelah itu kita akan menyeting atau menambahkan data yang sudah kita input tadi ke dalam website. Jadi kalau kita lihat di sini, ini ada beberapa file yang sudah saya buat. Ini mengarah ke proses daftar. Ini proses daftar. Jika kita lihat di sini proses daftar, nah di sini kan kita sudah melihat ID, nama pemilik, nomor WA, alamat pemilik dan seterusnya. Jadi nanti data yang sudah kita input nanti kita akan masukkan ke database PHPMyAdmin sesuai dengan value atau nilai yang sudah kita input. Nah, kita coba melihat ini. Nah, ini ada nama pemilik. Jadi nama pemiliknya kita akan mendapatkan nilai dari nama pemilik, nomor WA dan seterusnya. Dan nanti kita akan menambahkan atau menginsertnya, memasukkannya ke dalam data tambah kendaraan sesuai dengan tabel yang sudah kita buat. Tabelnya kita lihat tabel. Oke, kita coba melihat tabel. Jadi sebelumnya saya sudah membuat tabel pada PHPMyAdmin. Ini ada beberapa tabel yang saya buat, namun saya menggunakan salah satu dari tabel ini. Nah, ini data tambah kendaraan. Nah, jika kita lihat pada struktur tabelnya, ini kan ada nama pemilik, nomor WA dan seterusnya. Dan nanti nama pemilik, nomor WA dan seterusnya ini harus sama dengan tabel yang kita buat. Nama underscore pemilik, nomor pemilik dan seterusnya sampai ke nomor mesin. Dan kita membawa nilainya sesuai dengan input yang kita masukkan ke nama pemilik. Nanti kita bawa ke dalam nama pemilik ini. Oke, kita masukkan ke datanya, kita masukkan ke dalam PHPMyAdmin. Kemudian kita menambahkan indeksnya dari 1 tambah 1 lagi dan seterusnya. Kemudian kita membuka ke halaman screen halaman tidak ada suci. Kita coba buka halaman tidak ada suci. Oke, di sini halaman tidak ada suci. Untuk tampilannya seperti ini. Jadi yang kita butuhkan itu ada Firebase storage dan juga Firebase database. Ini DB notifier head 1
clock dan juga notifier. Nah, cara kerjanya bagaimana? Jadi ketika buttonnya diklik, button ini kan ada button tambah dan juga button kirim. Dan jika button ini jika button kirimnya diklik, maka akan disimpan datanya ke dalam datanya akan disimpan ke dalam proses tidak lolos uji. Jika kita lihat pada file ini sama seperti yang ini, cuman beda inputannya, beda tabelnya. Jadi kalau proses daftar itu nanti masuknya ke sini, ke data tambah kendaraan. Namun jika proses tidak lulus uji itu nanti masuknya ke halaman tidak lulus uji sini. Nah, di sini kita menyimpan data pos, gambar, dan juga sampai ke username dan tanggal. Kemudian kita memasukkannya juga datanya ke dalam Firebase sesuai dengan yang kita buat. Misalkan kita menginput nama pemilih siapa gitu kan, nanti masukkan ke dalam tabel user seperti ini, dalam tabel user. Ini berfungsi sebagai nanti kalau sudah disimpan ditampilkan ke halaman home ini. Dan ini juga jadi perbedaan dari tombol kiri dan tombol tambah itu, jika tombol kiri nanti halaman akan dialihkan ke halaman review, namun jika tombol tambah itu nanti kolomnya akan dikosongkan dan akan menambah data yang sudah kita input terlebih dahulu, yang sudah kita input sebelumnya. Sama seperti tombol kirim, namun halaman belum dialihkan, hanya sekedar mengosongkan tabel kolom item tidak lulus, alasan tidak lulus uji, dan juga saran. Jadi ketika tombol tambah itu diklik, maka akan mengosongkan data yang ada di form atau formulir yang sudah kita buat sebelumnya, dan memasukkan datanya ke dalam page My Admin. Dan untuk gambarnya sendiri, gambarnya kita mengupload gambarnya ke dalam Firebase storage. Jadi ketika gambarnya dimasukkan atau ketika kita mengambil gambar nanti kita upload filenya ke dalam file storage seperti ini. Nah, jika uploadnya progresnya sukses, maka kita setting dengan progresnya ke halaman ke visible-nya true, dan jika sukses maka visible-nya false. Selanjutnya kita ke halaman web view. Nah, web view ini itu halaman yang ditampilkan ketika kita sudah menyerap data. Jadi ketika button 2 nya diklik atau lihat suratnya diklik, nanti kita akan menampilkan data sesuai dengan username yang sudah kita masukkan atau sudah kita simpan pada database. Dan kemudian ketika button kirim yang diklik atau kirim ke WhatsApp yang diklik, maka kita akan mendirect sesuai dengan data yang sudah kita simpan. Jadi ketika WhatsApp atau tombol kirimnya diklik, nanti kita akan mendirectnya ke WhatsApp dengan teks username sesuai dengan yang kita input sebelumnya. Selanjutnya view surat.
Nah, di sini ketika kita ingin melihat surat yang sudah kita inputkan, nanti akan ditampilkan seperti ini. Sini kita tinggal melihat, oh ya, untuk file indeksnya. Jadi kita mencoba memanggil data yang sudah kita simpan sesuai dengan username. Jadi misalkan username apa, nanti kita panggil, terus kita manggil semua form atau semua data yang ada di sini, kita panggil, kemudian kita tampilkan ke dalam website yang kita buat. Nih. Oke, selanjutnya pada bagian tambah akun, ini adalah tambah akun. Ini sama, yang kita butuhkan cuman Firebase Authentication dan juga Firebase Database, Notifier dan juga List View. Jadi pada bagian ini kita menginput data usernya ke dalam Firebase seperti ini. Oke, sekian tutorialnya. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.